di channel Alur Cerita Sinema 07. Bagaimana kabarnya? Masih nonton YouTube pakai wifi gratisan? Sama dong! Pada momen kali ini, Sinema 07 akan mengulas kembali memori dan semangat juang Sobat Ambyar agar menjadi masyarakat madani yang mandiri dan berdikari. Siapa yang gak tahu film Iron Man yang pertama kali rilis tahun 2008? Gak usah lama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pengusaha keren yang bernama Tony Stark. Dia dikawal oleh satu peleton tentara yang sedang melintas di tengah gurun. Ketika mereka sedang berbincang dan bercengkrama, tiba-tiba mobil pengawal di depannya terkena rudal dan meledak. Para tentara yang berusaha menyelamatkan Tony, akhirnya semuanya tewas tertembak. Kemudian Tony berusaha menyelamatkan diri dan mencoba menghubungi bala bantuan. Tapi tiba-tiba rudal yang siap meledak mendarat tepat di sampingnya. Tony pun kaget melihat rudal tersebut ternyata adalah produksi perusahaannya sendiri, Stark Industries. Akhirnya rudal tersebut meledak dan membuat Tony terpental dan dadanya dipenuhi dengan darah. Ketika bangun, Tony melihat di sekelilingnya adalah tentara tidak dikenal yang menyanderanya. Kemudian scene berpindah ke 36 jam sebelumnya, pada acara penyerahan anugerah kemiliteran yang seharusnya dihadiri oleh Tony atas undangan dari Colonel Rhodes. Namun, Tony tidak hadir, yang akhirnya digantikan oleh rekannya Obadiah Stane untuk menerima penghargaan dan berpidato. Ternyata Tony sedang bermain dadu bersama para wanita. Akhirnya Kolonel Rhodes pun datang dan menyerahkan penghargaannya secara langsung karena mereka bersahabat dekat. Ketika mereka mau pulang, ada reporter bernama Christine yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Tony. Awalnya sih pertanyaan hanya terkait dampak buruk perkembangan senjata dari Stark Industries. Namun, dengan kelihayan Tony, akhirnya mereka berdua bermalam bersama di rumah Tony. Pagi harinya, Christine terkagum-kagum melihat rumah Tony, hingga akhirnya dia ditemui oleh asisten Tony yang bernama Pepper Potts. Peppers mendatangi Tony yang sedang di bengkel untuk mengingatkan bahwa hari ini ada pertemuan penting untuk dihadiri, dan juga hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tony mempersilahkan Peppers untuk membeli hadiah dengan uang perusahaan. Setelah itu, Tony langsung pergi menuju pesawat pribadinya. Di sana, Rhodes terlihat marah karena Tony sudah telat hampir 3 jam. Dengan cerdik, Tony pun mengajak Rhodes minum bersama, dan akhirnya mereka bisa berbahagia lagi. Sesampainya di Afghanistan, Tony mempresentasikan senjata buatan perusahaannya yang bernama Missile Jericho yang berhasil diluncurkan. Setelah acara itu selesai, Tony kembali mengendarai mobil dengan dikawal tentara seperti yang terlihat pada scene awal tadi. Kecelakaan yang dialami Tony menyebabkan banyak luka di dadanya dan perlu operasi serta perawatan intensif. Sebuah perangkat ditanam di dadanya untuk membuatnya tetap hidup. Ketika terbangun, Tony merasa heran saat melihat terdapat benda asing ditanam di dadanya. Dia bertanya pada orang di depannya yang bernama Yinsen. Yinsen menjelaskan bahwa di dada Tony terdapat serpihan bom dan palladium. Perangkat yang ditanam di jantung Tony adalah rangkaian elektrik motor yang dihubungkan pada ICU mobil yang mampu menghasilkan medan magnet sehingga serpihan bom dan palladium dapat menjauh dari jantung Tony dan membuatnya tetap hidup. Waktu mereka sedang berbincang, tiba-tiba teroris datang dan meminta mereka untuk membuat rudal Jericho. Namun Tony menolak untuk melakukannya. Alhasil teroris itu menganiaya Tony dan membawanya keluar dari gua. Tony merasa heran ketika melihat persenjataan yang dimiliki oleh teroris itu berasal dari perusahaannya. Teroris itu memintanya untuk dibuatkan rudal Jericho karena mereka memiliki semua bahan-bahannya. Namun, Tony tetap tidak mau. Ketika Tony di goa, dia bimbang karena jika dia tidak mau membuatkan, dia akan dibunuh. Namun, jika dia membuatkannya, maka belum tentu juga dia tetap hidup. Akhirnya dia mau membuatkannya.
Para teroris akhirnya membawakan peralatan dan seluruh barang bahan yang dibutuhkan oleh Tony. Namun, ternyata Tony tidak membuat misil Jericho. Dia membuat R-reactor yang digunakan untuk menggantikan elektrik motor yang ada di dadanya, sehingga dia tidak butuh ICU lagi karena daya yang dihasilkan jutaan kali lebih besar. Kemudian Tony menjelaskan kepada Yinsen bahwa dia akan membuat baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, R-reactor terbarunya sudah dipasang dan mereka mulai membuat armor besi yang disebut dengan Mark I. Para teroris akhirnya curiga dan mendatangi mereka. Ketua teroris itu mengancam akan menyiksa Yinsen. Tony yang merasa iba memohon agar Yinsen dapat tetap hidup karena dia butuh seorang asisten. Akhirnya pemimpin teroris itu memberinya 1 hari lagi untuk mereka menyelesaikan pesanannya. Akhirnya armor besi Mark I telah selesai dan Yinsen memasangkannya ke tubuh Tony. Teroris yang memantau dari CCTV tidak melihat Tony. Akhirnya mereka pergi memeriksanya. Dengan bom yang terpasang pada pintu markas Tony, para teroris yang memaksa masuk akhirnya tewas terkena ledakan. Suara ledakan itu akhirnya membuat semua pasukan teroris mendatanginya. Yinsen membantu dan memastikan Mark I dapat digunakan. Karena proses uploading program ke Mark I masih membutuhkan waktu, akhirnya Yinsen mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Tidak lama kemudian, Yinsen terpojok, akhirnya Tony datang dengan armor bersihnya. Dia menghajar semua pasukan teroris. Namun, Yinsen sudah sekarat. Tony yang ingin membawa Yinsen kabur sudah tidak kuat lagi untuk bergerak. Yinsen berpesan kepada Tony agar tidak menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Akhirnya Tony terbang kabur dari para teroris. Namun armornya tidak mampu membawanya terbang jauh dan akhirnya dia jatuh di tengah gurun. Tidak lama kemudian ketika dia berjalan, beruntungnya helikopter yang ditumpangi oleh Kolonel Rhodes menyelamatkannya. Kepulangan Tony di kampung halamannya disambut oleh Peppers. Tony ingin makan bakpao dan konferensi pers. Dalam pernyataannya, Tony mengatakan bahwa perusahaannya tidak akan lagi membuat senjata. Ubaidiah dan para wartawan merasa terkejut dengan pernyataan Tony. Dalam perusahaannya, Ubaidiah mengatakan bahwa perusahaannya memang didirikan untuk menjual senjata. Namun, Tony mengatakan bahwa perusahaannya dapat menjual hal lain seperti teknologi reaktor, dan Tony menunjukkan reaktor yang dapat menyelamatkan nyawanya yang tertanam di dadanya. Akhirnya, Ubaidiah meminta Tony untuk pulang dan istirahat saja. Sudah, pulang sana. Dan Ubaidiah yang akan mengurus perusahaan dan dewan direksi. Di rumahnya, Peppers dipanggil oleh Tony untuk membantunya mengganti R-reactor yang lama dengan R-reactor yang baru dan lebih canggih. Kemudian pada suatu momen, Tony mendatangi Rhodes yang sedang memberikan edukasi pada timnya. Tony yang datang dengan menawarinya proyek baru diminta Rhodes untuk pulang saja dan istirahat dulu. Malam harinya, Tony dibantu asisten pribadi berbasis Artificial Intelligence bernama Jarvis sedang menggarap proyek Mark II dengan menambahkan fungsi yang lebih canggih lagi. Sedangkan di gurun, para teroris berusaha menggali sisa Mark I yang digunakan Tony untuk kabur. Di ruang kerjanya, Tony membuat perbaikan pada Mark II dan melakukan uji coba. Walaupun risetnya tidak berjalan mulus dan instan, tapi Tony selalu mencoba. Sesaat kemudian, Peppers datang dan mengatakan pada Tony bahwa Ubaidiah menunggunya di lantai atas. Ubaidiah dan Peppers mengatakan bahwa saham perusahaannya anjlok. Namun, Tony tetap kekeh pada pendiriannya dan dialah yang berhak menentukan arah perusahaannya. Kemudian, dia kembali lagi ke bengkelnya untuk menguji coba Mark II. Akhirnya Tony dapat terbang untuk pertama kalinya menggunakan Mark II. Tony memutuskan untuk mencoba terbang dengan Mark II hingga menembus atmosfer. Pada ketinggian tertentu, akhirnya Tony mendapatkan masalah pembekuan saat di atmosfer yang membuatnya hilang kendali hingga detik-detik menghantam permukaan tanah
Akhirnya Mark II dapat aktif kembali dan membawa Tony pulang ke rumah walaupun merusak atapnya. Tony melihat hadiah dari Pepper yang berisikan arc reactor lamanya yang dimaksudkan untuk kenang-kenangan. Di markas teroris, mereka sibuk merangkai ulang armor bersih Mark I. Sedangkan di bengkelnya, Tony sedang meningkatkan kemampuan armornya dengan mengatasi pembekuan seperti yang telah dia alami waktu uji coba sebelumnya. Perbaikan yang direkomendasikan oleh Jarvis akhirnya sudah selesai dengan nama Mark III. Pada proses finishing, dipilihlah warna untuk mewarnai Mark III. Sambil menunggu proses pewarnaan oleh Jarvis, Tony pergi ke pertemuan untuk menemui Ubaidiah. Tony juga bertemu dengan agen dari S.H.I.E.L.D. Di sana, Tony mengajak Peppers berdansa bersama. Waktu Tony akan mengambil minuman untuk Peppers, Christine datang menemuinya dan memperlihatkan foto-foto senjata yang masih beredar di seluruh dunia. Karena hal itu, Tony mendatangi Ubaidiah untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, Ubaidiah mengalihkan pembicaraan dan akhirnya mereka foto bersama. Sepulangnya dari pesta, Tony melihat berita tentang kota yang bernama Gulmira yang hancur karena teroris yang menyebut diri mereka sebagai kelompok 10 cincin. Dan dia melihat jelas rudal produksi Stark Industry. Setelah itu, Tony mencoba kemampuan menembak menggunakan Mark III dan hasilnya sangat memuaskan. Dengan keyakinan penuh, Tony segera memakai Mark III dan meluncur ke Gulmira. Di sana, teror dari teroris terjadi sangat brutal. Menggunakan Mark III, teror yang terjadi dapat dihentikan oleh Tony, dan semua teroris dikalahkan seorang diri. Dan semua senjata yang ada dimusnahkan oleh Tony. Di sisi lain, Ubaidiah ternyata adalah orang yang mensuplai persenjataan kepada teroris. Dia mengambil serpihan armor Mark I dan menghabisi teroris yang ada di sana. Di rumahnya, Tony meminta tolong Peppers untuk meretas komputer kantor, karena perusahaannya masih saja menjual senjata. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya Peppers mau melakukannya. Ketika Peppers sampai di kantor, Peppers mengecek isi folder dan menemukan file penyekapan Tony yang ternyata didalangi oleh Ubaidiah. Kemudian dia menyalin semua data ke flash disk. Tapi tiba-tiba saat masih proses transfer, Ubaidiah datang dan Peppers langsung menutup flash disknya dengan koran. Setelah selesai mengcopy data dan Peppers berhasil keluar, barulah Ubaidiah tahu kalau Peppers baru saja mengcopy file rahasianya. Di dalam lab riset perusahaan, Ubaidiah memarahi tim risetnya yang belum bisa membuat arc reactor dalam ukuran kecil seperti milik Tony. Kemudian di rumah Tony, Ubaidiah melumpuhkan Tony dengan alatnya. Dia mengatakan bahwa penyekapan itu direncanakan olehnya, karena dia ikatkan Tony dan menguasai perusahaan. Akhirnya Ubaidiah mengambil paksa arc reactor yang tertanam di tubuh Tony. Dalam perjalanannya, Peppers meminta Rhodes mengecek kondisi Tony karena Tony tidak dapat dihubungi. Di rumahnya, Tony merangkak susah payah mengambil arc reactor generasi pertama milik Mark I. Di sektor 16, Ubaidiah memaksa arc reactor pada armor miliknya. Kembali ke rumah Tony, Rhodes membantu Tony yang baru saja pulih dari kelumpuhan. Kembali ke sektor 16, Peppers dan para agen diserang oleh Ubaidiah menggunakan armor miliknya. Untungnya, Tony tiba tepat waktu dan bertarung dengan Ubaidiah. Dengan kemampuan terbangnya, Tony mengecoh Ubaidiah dengan terbang ke atmosfer, hingga akhirnya armor Ubaidiah mengalami masalah pembekuan dan terjatuh. Walaupun mampu bertahan dari pembekuan, armor Mark III milik Tony memiliki masalah pada sumber daya, karena arc reactor-nya yang berbeda. Sesampainya di bawah, ternyata Ubaidiah masih selamat dengan armornya dan menyerang Tony bertubi-tubi. Karena energi armor Mark III yang lemah, akhirnya Tony meminta Peppers melepaskan energi dari arc reactor raksasa yang ada di bawah Ubaidiah. Akibat reaksi yang mengenai Ubaidiah, akhirnya Ubaidiah terjatuh dalam arc reactor dan tempat itu meledak. Esok harinya, Tony membaca koran sambil bersiap untuk konferensi pers. Agen S.H.I.E.L.D. meminta Tony untuk berbohong saja agar urusan lebih mudah dan cepat selesai. Namun dalam konferensi pers tersebut, Tony menyebut
bahwa dia adalah manusia yang memakai armor dan menyebutnya sebagai Iron Man. Di akhir film, Tony kedatangan tamu Nick Fury yang menawarinya untuk bergabung di proyek Avenger. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur cerita dari Iron Man 1. Semoga kalian suka dan termotivasi dari film tersebut. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Cinema 07. Dan silakan request film-film selanjutnya yang akan kami review di kolom komentar. Hikmah yang bisa dipetik dari kejadian itu adalah jadilah orang berilmu karena ilmu akan menyelamatkanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you, bye-bye.